البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita membahas tentang sebagian dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hal-hal yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Perkara-perkara yang belum pernah dilihat oleh mata ini, dan suara-suara merdu yang belum pernah didengar oleh telinga, dan kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terbetik dalam hati-hati manusia. Dan di antara kenikmatan tersebut Allah berikan jamuan pertama kali kepada penduduk surga berupa apa? Jamuan mereka. Indak ya Mujahid, apa makanan pertama kali yang diberikan kepada penduduk surga? Nah, bahasa Arabnya ziyadatu kabidil hud. Nah, yaitu mudahnya hati ikan, yang tentunya padanya hikmah, di mana Allah pilihkan untuk mereka ziyadatu kabidil hud ini, nah, hati ikan sebagai apa? Jamuan pertama untuk mereka. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya berhubungan dengan nikmat lain, yaitu tentang libasu ahlil jannah, pakaian penduduk surga. Yang jelas ikhwani fillah, Allah pilihkan bagi mereka pakaian yang terbaik, naam, dari bahan yang terbaik, yaitu al-harir atau sutera. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Insan, wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah Subhanahu wa taala balas mereka dengan sebab kesabaran mereka ketika di dunia. Menunjukkan bahwasanya memang ketika hidup di dunia harus sabar. Dengan ketiga jenis kesabaran, harus sabar dalam melaksanakan ketaatan, harus sabar menahan hawa nafsu agar tidak terjatuh dalam kemaksiatan, dan harus sabar dalam menjalani musibah-musibah yang Allah timpakan. Dan dengan sebab kesabaran itu Allah balas jannatan wa harira, surga dan pakaian-pakaian sutera. Nah, setelah disebutkannya surga yang merupakan balasan yang sifatnya umum, dalam artian semua orang-orang yang bertakwa akan masuk ke sana. Kemudian disebutkan sebagian nikmat yang ada di surga berupa harir, nah, pakaian dari sutera. Dan banyak dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini ikhwani fillah, di antaranya juga dalam surat Al-Hajj, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Mereka diberi perhiasan-perhiasan, gelang-gelang dari emas dan permata,
Dan pakaian mereka di surga berupa harir. Dan dari jenis harir, dari jenis sutra-sutra yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah sebutkan dua jenis harir yang terbagus, yaitu sundus dan istabrak. Dan inilah yang ditanyakan pada poin yang ke-360. Setelah kita tahu bahwasanya sundus dan istabrak adalah apa? Jenis dari harir, pakaian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga. Dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala katakan, yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak. Mereka diberi perhiasan di surga dengan gelang-gelang dari emas, dan mereka memakai pakaian berwarna hijau yang berupa sundus dan istabrak. Jadi dalam ayat ini memberikan faedah akhwanifillah bahwasanya harir tersebut atau sutra tersebut warnanya khudr, yaitu berwarna hijau. Sutra terbagus yang dinamakan dengan sundus dan istabrak. Apa bedanya antara sundus dan istabrak? Dikatakan di sini as-sundus raqiqud dibaj wal harir, wal istabrak ghalidud dibaj wal harir. Berarti apa perbedaannya? Dari sisi tipis dan tebalnya. Nah, kalau sundus adalah apa? Pakaian dari sutra yang sifatnya tipis. Sedangkan istabrak, pakaian sutra yang tebal. Dan ini pakaian yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi siapa-siapa yang ditakdirkan untuk menjadi penduduk surga. Yang tentunya kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalamnya. Dan di antara perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam peringatkan kita, terkhusus para lelaki berhubungan dengan pakaian ini, yaitu larangan dari memakai sutra ketika di dunia. Dilarang memakai sutra, sebab siapa saja memakai sutra di dunia dari kalangan laki-laki, maka dia tidak akan bisa memakai sutra di akhirat kelak sebagai hukuman. Dan juga berhubungan dengan perkara ini tentang pakaian penduduk surga ikhwanifillah, maka pakaiannya tidak akan pernah usang, berbeda dengan pakaian manusia di dunia ini. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadkhulul jannata yan'amu wa la yai'as wa la yab'as." Man yadkhulul jannah yan'amu wa la yab'as. Siapa saja yang masuk ke dalam surga, maka dia akan terus-menerus merasakan nikmat. Tidak akan merasakan sakit sedikit pun, tidak akan merasakan lelah sedikit pun, capek tidak ada. Karena negeri itu negeri bernikmat-nikmat. Tidak akan pernah bosan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian kata Rasul, la tabla thiyabuk
pakaiannya tidak akan pernah usang. Dalam keadaan demikian, kapan saja menginginkan pakaian yang lain, mereka mesti akan mendapatkan. Juga wala yafna syababuh, dan tidak akan berubah kepemudaannya. Senantiasa dalam kondisi muda, sehingga tidak ada orang tua di surga. Semuanya dalam umur yang sama, pada puncak kepemudaan. Nasallallahu azza wa jalla ayyaj'alana min ahlil jannah.